Shalom, apa kabar adik-adik? Kembali lagi bertemu dengan Kak Desi di sini. Kak Desi mau sapa semuanya ya. Pasukan Kristus, siap, luar biasa. Kak Desi harap kalian semua tetap sehat, tetap semangat dan tetap sukacita. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita akan berdoa bersama-sama biar Tuhan tuntun kita, berikan hikmat kepada kita semuanya. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Allah Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua kesempatan indah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Buat penyertaan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau belajar bersama-sama firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Satukan hati kami ya Bapa, agar kami senantiasa memuliakan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan kisah tentang janda di Sarfat. Nah, pagi hari ini Kak Desi mau berbagi cerita tentang janda yang di Sarfat. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja 17. Kita akan membaca dari ayat 7 sampai 16. Sekali lagi kita buka 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 16. Sudah ketemu semuanya? Yuk kita mulai membaca ya. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambil, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan adik-adik ya. Di situ diceritakan bahwa ada seorang janda yang waktu itu dalam masa kekeringan, tidak ada bahan makanan, tidak ada hujan selama 3 tahun. Kita bisa bayangkan bagaimana saat itu orang-orang kelaparan, tidak ada bahan makanan. Dan saat dia sedang kekurangan,
Hanya ada persediaan makanan untuk hari itu, untuk anaknya dan dia sendiri. Kemudian tiba-tiba ada orang asing loh, orang yang tidak dikenal datang dan meminta makan kepadanya. Kalau itu terjadi pada kita, apa yang kita lakukan? Mungkin kita akan berpikir, waduh, eman terus aku harus makan apa nanti? Anakku gimana? Ya kan? Dan apa ternyata yang dilakukan oleh janda Sarfat? Dia itu mempunyai belas kasihan. Di dalam hatinya ada belas kasihan. Wah, orang ini sepertinya lebih membutuhkan daripada saya. Seperti itu. Dan kemudian dia memberikan apa yang diminta oleh Nabi Elia. Pada saat itu perempuan Sarfat ini, janda Sarfat ini tidak tahu bahwa orang yang meminta makanan itu adalah utusan Allah. Dia adalah Nabi Allah. Dia tidak tahu. Dia cuma mau memberi karena dia kasihan. Dia melihat bahwa saat itu Nabi Elia, orang yang meminta itu sangat membutuhkan daripadanya. Satu hal yang bisa kita ambil di sini, betapa perempuan atau janda di Sarfat ini punya hati yang berempati, punya hati yang begitu baik, punya hati yang berbelas kasihan kepada orang yang membutuhkan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mempunyai hati yang seperti itu? Hati yang baik, hati yang peduli sama orang lain, yang mau menolong orang lain padahal kita sendiri sedang kekurangan. Adik-adik semua yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa yang terjadi setelah janda ini memberikan bagiannya yang terakhir kepada Nabi Elia? Ternyata Tuhan menepati janjinya. Tuhan memberikan persediaan makanan yang berlimpah, yang cukup sampai dengan musim hujan itu tiba. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Elia. Dan itu terjadi karena apa? Karena perempuan ini, karena janda di Sarfat ini percaya dan dia berharap, dia mempunyai harapan bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Elia, apa yang dikatakan oleh orang yang ditolongnya itu akan menjadi kenyataan. Dia akan mempunyai persediaan makanan yang berlimpah, semuanya akan disediakan sampai dengan musim hujan tiba. Karena perempuan itu punya harapan. Jadi ada dua hal. Pertama, karena perempuan ini, kenapa perempuan ini mau melakukan perbuatan baik, mau menolong Nabi Elia? Satu, karena dia punya rasa belas kasihan yang luar biasa. Padahal dia sendiri sedang kekurangan. Dua, karena dia mempunyai harapan. Wah, nanti kalau memang benar saya memberi dan apa yang dikatakan oleh orang ini benar, maka semuanya akan dicukupi kebutuhanku ke depannya. Jadi dua sifat ini adik-adik, punya belas kasihan terhadap orang lain, punya jiwa yang suka memberi, dan punya harapan, berharap kepada Tuhan bahwa apa yang kita lakukan itu, apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita seperti itu, apalagi di masa seperti ini. Saat pandemi seperti ini ya. Kita ini seperti janda di Sarfat, ya. Mungkin ada yang saat ini keluarga kita sedang kekurangan karena pekerjaannya di PHK, karena pekerjaannya sepi, tidak ada pemasukan. Mungkin kita pontang-panting untuk memenuhi kebutuhan kita, mama papa kita. Karena pandemi yang sudah berlangsung ya kurang lebih 6 bulan. Padahal semuanya harus dibayarkan, semuanya sekolah harus dibayar, kebutuhan rumah, makan segala macam, tabungan tidak ada. Mungkin saat ini kita seperti janda di Sarfat. Keluarga kita sedang mengalami kekurangan. Tapi kita harus tetap mempunyai hati yang baik, kita harus tetap berbelas kasihan kepada orang di sekitar kita. Meskipun kita kekurangan, mari kita menolong orang, mari kita memberi, jangan menunggu kita sukses atau kaya. Kak El anak saya, anaknya Kak Desi, setiap kali berdoa, dia selalu berdoa seperti ini. Tuhan tolong saya menjadi orang yang sukses agar saya bisa menolong orang lain. Kak Desi tidak pernah ajarkan seperti itu. Dia melihat, mungkin melihat orang tuanya atau melihat orang di sekitarnya, atau melihat dia suka melihat channel-channel YouTube orang yang suka berbagi dan dia terketuk seperti itu.
Tapi itu luar biasa. Bagaimana seorang anak kecil sudah mempunyai cita-cita yang luar biasa. Saat sukses nanti dia mau membantu orang lain, dia mau menolong orang lain. Dan satu hal yang Kak Desi lihat, setiap kali dia melihat orang yang sedang berbagi kebaikan, dia selalu meneteskan air mata. Luar biasa. Tuhan Yesus memberi kita roh untuk mengasihi, roh untuk berbagi. Tuhan Yesus memberi seperti itu. Mari kita pelihara, mari kita jaga roh yang ada dalam diri kita, kemudian kita tularkan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan yang kedua, harapan. Kita harus tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Mungkin saat ini adik-adik ya, tadi kan mama, papa yang keluarga kita kekurangan karena kondisi ekonomi seperti ini. Mungkin adik-adik sendiri yang saat ini sedang sekolah, posisinya juga bisa seperti janda di Sarfat. Kok bisa Kak Desi? Bisa. Kekurangan tidak harus ekonomi. Mungkin kita kurang paham mengikuti pelajaran, mungkin kita kurang aktif, mungkin kita kurang menguasai pelajaran, menguasai apa yang disampaikan di kelas karena sekarang sistemnya daring, online, kita kesulitan. Saat itu berarti posisi kita juga seperti janda di Sarfat. Kita sedang kekurangan. Kita kekurangan pengetahuan, kita kekurangan semangat untuk belajar. Tapi ingat, kita masih punya harapan kepada Tuhan Yesus. Pandemi ini berlalu, COVID-19 berlalu dan kita memulai aktivitas kembali di sekolah seperti biasa. Kita bertemu dengan teman-teman, kita belajar langsung dengan Bapak Ibu guru, dimentori secara langsung, kita bisa menyerap ilmu dengan maksimal. Jadi adik-adik semua, pagi hari ini Kak Desi mau kembali menegaskan, mari kita semua punya dua hal yang kita pelajari dari janda di Sarfat. Punya rasa belas kasihan, punya rasa untuk menolong orang lain, berbagi kebaikan meskipun kita kekurangan. Dan kedua, tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik, demikian firman Tuhan. Kak Desi harap kalian tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, tetap sukacita, menurut kepada orang tua, dan kita berdoa bersama-sama semoga bangsa kita segera dilepaskan dari pandemi ini sehingga kita bisa bersekolah minggu kembali ke gereja, kita bisa ke sekolah bersukacita dengan teman-teman semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, demikian tadi kami sudah belajar firman-Mu ya Tuhan. Terus perlengkapi setiap kami Tuhan agar kami semakin mengerti apa yang Kau mau di dalam kehidupan kami. Pakai setiap kami sebagai alat-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak berkenan, jauhkan kami dari sakit penyakit ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pasukan Kristus siap. Jangan lupa tetap pakai masker, sering-sering cuci tangan dan jaga kesehatan. Shalom.